Kamu udah 13 tahun kandas, cari pelajarannya dulu apa, sembuhkan diri dulu, baru mulai hubungan baru. Menyembuhkan diri itu aja kadang-kadang setidaknya 1-2 tahun harus sendiri dulu untuk benar-benar membersihkan dirimu, ini kesalahanku apa yang perlu aku perbaiki supaya aku tidak mengattract yang seperti itu lagi. Karena kalau enggak, seperti yang terjadi padamu kan 3 tahun LDR Taiwan Indonesia belum percaya lagi. Sebenarnya ini mah remedial ya gitu. Jangan hobi remedial ya teman-teman. Tumbuhkan rasa kepercayaan diri di dalam dirimu sendiri dulu. Therefore setelah itu barulah akhirnya kita bisa percaya kepada pasangan kita. Lakukan tugasmu dan yang pasanganmu pun nanti juga akan menyesuaikan. Karena ketika kita berharap yang di luar harus sesuai dengan keinginan kita, itu yang sebenarnya akan membuat kita menderita di dalam karena kita berharap. Dan ketika kita berharap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau menaikkan pertanyaan dari netizen. Jadi ada pertanyaan dari netizen. Ada rasa trauma 13 tahun rumah tangga kita kandas karena tidak ada saling percaya. Sekarang lagi jalin hubungan, sudah 3 tahun LDRan Taiwan Indonesia, tapi masih gimana belum 100% percaya, takut gagal lagi. Gimana ya menyikapinya? Ini ada linknya ya, dikasih ya kalau kalian mau nonton nih, menemukan belahan jiwa. Silakan Yang. Kalau dari aku, biasanya itu apa diri kita yang di dalam itu sebenarnya direfleksikan atau dipantulkan oleh apa yang ada di luar kita. And in this case adalah pasangan kita. So, apakah mungkin sebenarnya rasa ketidakpercayaan itu merefleksikan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kamu? Bahwa kamu mungkin tidak percaya kepada dirimu sendiri. Sehingga kandas hubungannya, dan saat ini pun yang diberikan oleh Allah adalah sebuah hubungan long distance relationship di mana ketika adanya rasa ketidakpercayaan itu kepada pasangan, itu akan jauh lebih challenging lagi karena kita benar-benar nggak bisa tahu dia ngapain setiap harinya, apa yang dia lakukan setiap harinya, karena dia literally jauh dari kita saat ini. So jadi mungkin kalau aku merasa yang sedang diajarkan oleh Allah saat ini kepadamu adalah tumbuhkan rasa kepercayaan diri di dalam dirimu sendiri dulu. Therefore setelah itu barulah akhirnya kita bisa percaya kepada pasangan kita. Kalau aku sih gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana? Ya, aku sepakat sih, kayak semuanya memang cerminan yang di dalam. Terus memang di sini aku lihat memang PR-nya adalah percaya. Jadi kita kalau mau melihat trauma diri kita itu, kita perlu lihat itu back ke our parents gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kita gimana sama orang tua, terus kita gimana, terus baru berpasangan, baru punya anak gitu. Jadi sebelum yang punya anak tuh sebenarnya beresin dulu dari luka batin kita sama orang tua, terus inner child yang kita sendiri, diri kita sendiri, abis gitu baru kita, kalau itu udah beres, baru kita punya pasangan itu udah beres, baru kita punya anak. Idealnya seperti itu. Tetapi kan banyak kondisinya kalau kita tiba-tiba udah nikah dan punya anak aja gitu, ujung-ujungnya semua proses ini kita bypass gitu. Nah ini pentingnya untuk Mbak atau Mas ini Mbak apa Mas ya? Mbak kayaknya. Dari feeling-feelingnya gitu, jadi teman-teman tetap pakai feeling ya. Jadi kalau kata aku, intinya yang perlu disembuhkan dari Mbaknya atau Masnya, Mbaknya sih ini ya, itu adalah kepercayaanmu. Karena coba dilihat, kalau misalnya seorang perempuan susah untuk percaya kepada pasangan, itu lihat bagaimana kamu bisa percaya nggak sama orang tuamu sendiri. Kamu bisa percaya nggak ke bapakmu. Karena seorang anak perempuan yang tidak bisa mempercayai bapaknya, akan menarik pasangan yang juga tidak bisa dipercayai. Yang mana PR-nya adalah, ya kamu akhirnya bisa percaya bahwa ya memang perilaku bapakmu seperti itu gitu, lihat apa adanya dan maafkan, sehingga kamu tidak membawa si luka trauma tidak percaya itu tercermin di orang lain lagi. Kayak kamu udah 13 tahun kandas, cari pelajarannya dulu apa, sembuhkan diri dulu, baru mulai hubungan baru. Menyembuhkan diri itu aja kadang-kadang setidaknya 1-2 tahun harus sendiri dulu untuk benar-benar membersihkan dirimu, ini kesalahanku apa
Apa yang perlu aku perbaiki supaya aku tidak mengattract yang seperti itu lagi. Karena kalau enggak, seperti yang terjadi padamu kan 3 tahun LDR Taiwan Indonesia belum percaya lagi. Sebenarnya ini mah remedial ya gitu. Jangan hobi remedial ya teman-teman, temukan rootnya supaya bisa di break gitu. Gimana caranya kamu bisa percaya pada dirimu sendiri, percaya bahwa kamu bisa menarik orang yang baik ketika kamu sendiri sudah yang di dalamnya tuh baik, yang di dalamnya percaya, yang di dalamnya tuh sufficient, cukup dengan dirimu sendiri, baru kamu akan menarik pasangan yang seperti itu. Kalau kamu belum bersihkan dengan orang tuamu yang tidak bisa dipercaya, kamu akan terus menarik pasangan yang seperti itu. Itu dari aku. Oke. Kalau dari aku ada sedikit tambahan. Dalam sebuah hubungan it takes two to tango kan. Memang harus ada 2 orang yang memang saling bekerja sama. Nggak hanya kamu sendiri. Tapi even then, walaupun dalam sebuah hubungan ada 2 yang harus berkolaborasi, bersinergi, tetapi kita pun tidak akan bisa memaksakan pasangan kita itu seperti apa. Kita hanya bisa fokus kepada diri kita sendiri. Karena ketenangan dari dalam hidup kita itu berasal dari dalam diri kita. Dan itu kebahagiaan yang di dalam itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita tidak menggantungkan diri kita dari kebahagiaan yang di luar. Jadi berproseslah dulu di dalam dirimu sendiri, dan pasanganmu atau siapapun atau apapun yang ada di luarmu itu sudah di luar tanggung jawabmu. Biarkan dianya berproses sendiri juga. Karena bagaimanapun ini adalah dirimu sendiri. Jadi ketika kamu sudah berproses, kamu pun akan menjadi orang yang baru, dan yang kamu attract atau pasanganmu itu akan menjadi pasangan yang bersinergi dan serupa dengan kamu. Nah, jadi intinya do your own homework, lakukan tugasmu, dan yang pasanganmu pun nanti juga akan menyesuaikan. Karena ketika kita berharap yang di luar harus sesuai dengan keinginan kita, itu yang sebenarnya akan membuat kita menderita di dalam, karena kita berharap. Dan ketika kita berharap, kita memiliki kesempatan untuk kecewa. So, do your own homework, lakukan kepada dirimu sendiri. Treat yourself how you want to be treated by others. Perlakukan dirimu sebagaimana kamu ingin orang lain memperlakukanmu, dan nantinya kamu akan menemukan jawabannya. So, temukanlah kebahagiaanmu dari dalam dirimu. Ini kan sebenarnya Allah itu baik sama kita ya. Allah tuh mau yang terbaik buat kita. Allah menjaga kita dari yang salah. Makanya kamu dikasih yang LDR dulu. Karena kalau kamu dikasih yang deket nih, kamu nikah besok, nanti rumah tanggamu neraka lagi gitu. Jadi sama Allah dikasih yang LDR supaya kamu akhirnya bisa berpikir dengan lebih jernih, melihat dulu dari jauh apakah aku sebenarnya membutuhkan ini. Ketika ada pasangan tapi kamu LDR juga, terus buat apa gitu? Jadi ini memang karena Allah baik tuh, emang kamu masih dikasih LDR untuk bisa berpikir sendiri dulu dari jauh, apakah aku memang membutuhkan ini atau ini hanya karena aku takut kesepian aja gitu. Dan juga di LDR ini sebenarnya kamu juga lagi diajak supaya kamunya bisa percaya dan melepas apa yang sebenarnya ada di luar kendali kamu. Betul sekali. Karena ujung-ujungnya rumah tangga itu ya kepercayaan. Karena kalau nggak percaya cuma menyiksa diri sendiri kok gitu. Dan jangan juga narik pasangan yang nggak bisa dipercaya gitu, kayak it takes two to tango lagi-lagi. Ya, gitu. Demikian teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan netizen kali ini. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye-bye.